sehat untuk semuanya, semangat belajar untuk kita semua. Selamat datang di Aksi Nyata Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Sandini SPB. Saya dari SMK Negeri 1 Klungkung. Nah, untuk kali ini aksi nyata yang akan saya lakukan adalah menjelaskan beberapa modul yang akan kita pelajari pada Merdeka Belajar. Nah, untuk ringkasan materinya akan saya jelaskan berikutnya. Ini untuk paparan modul yang akan dijelaskan ketika kita belajar di modul Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan aktif dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa aja sih isinya modul pelatihan yang saya jelaskan tadi? Yang pertama ini adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik yang akan kita pelajari pada modul ini adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, kemudian mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin dan tidak tergantung pada orang lain. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang berikutnya, pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Yang seperti kita tahu ya. Berikut, mendidik anak ini sama dengan mendidik rakyat. Ini juga menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir adalah guru harus adaptif terhadap perubahan. Ya, jelas di sini hubungannya dengan perubahan zaman. Kemudian untuk modul 2 ini terkait dengan mendidik dan mengajar. Nah, untuk isinya adalah sebagai berikut. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang selanjutnya, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berikutnya, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Yang selanjutnya, menggunakan sistem AMONG, Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Yang selanjutnya, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Kemudian pada modul yang berikutnya adalah modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang isinya adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kemudian setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda, jadi tidak bisa kita samakan ya. Yang berikutnya, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi tadi hubungannya dengan adaptif ya. Kemudian guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, ini sesuai dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Yang berikutnya adalah modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, pada modul ini kita belajar tentang budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, budi pekerti di sini juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga dibentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai tulisan dan coretan.
Maka dari itu, tugas pendidikan adalah menebalkan serta memperjelas arti dan maksud dari tulisan dan coretan tersebut, jadi supaya terarah. Oke, untuk modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, isi dari modul kelima adalah sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, namun juga memantau serta membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Dan perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Ya, jadi perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Artinya apa yang menurut kita baik dari segi murid, mungkin dia punya perspektif yang berbeda, penglihatan yang berbeda seperti itu. Dan kemudian pendidikan dalam hal ini berfungsi untuk mengantarkan murid supaya siap menjalani hidup serta mampu mengisi semuanya. Nah, untuk modul yang sudah saya jelaskan tadi itu dapat Bapak Ibu guru lain dapatkan pada modul aplikasi kurikulum Merdeka, pada modul Merdeka Belajar. Nah, untuk aksi nyata yang saya lakukan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar.